Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi fisika, yaitu masuk ke hukum Hooke. Hooke ini adalah seorang fisikawan yang mempelajari tentang karakteristik benda-benda elastis, fokusnya yaitu pada pegas. Oke, pertama coba kalian amati gambar pegas dalam berbagai posisi yang ditunjukkan di slide. Kita ke gambar nomor 3 dulu. Pegas yang ujungnya diberi balok ini dikatakan dalam posisi seimbang. Artinya pegas ini dalam kondisi diam. Panjang awalnya ya ini, ditunjukkan oleh garis putus-putus yang kedua ini. Ini adalah kondisi awal atau panjang awal. Atau kita sebut dia sebagai posisi seimbangnya pegas. Oke. Kemudian, pegas yang berada dalam posisi seimbang ini kita beri usikan berupa gaya tarik sebesar F arahnya ke kanan. Apa akibatnya? Akibatnya pegas akan merenggang, mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Ketika gaya F ini kita hilangkan, maka akan muncul gaya yang menyebabkan pegas itu kembali ke posisi seimbangnya. Nah, oleh Hooke, gaya ini yang menyebabkan pegas kembali ke posisi seimbang atau dari gambar 1 kembali ke gambar 3 itu disebut sebagai gaya pemuli Fp. Kamu perhatikan di situ, F dengan Fp itu adalah pasangan gaya aksi reaksi. Artinya, F dengan Fp itu mempunyai nilai yang sama tapi arahnya berlawanan. Oke. Kemudian yang kedua, kita beri usikan lagi pegas berupa gaya F arahnya ke kiri atau berupa gaya tekan. Akibatnya apa? Pegas akan memendek dan bergeser sejauh delta X ke kiri. Ketika F gaya tekan ini dihilangkan, maka pegas akan berusaha mencapai posisi seimbangnya dengan didorong oleh gaya Fp ini. Nah, oleh Hooke dinyatakan F dengan Fp itu adalah pasangan aksi reaksi. Nilainya sama, arahnya berlawanan. Oke. Dari penjelasan Hooke tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa arah gaya pemuli itu selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan karena dia adalah pasangan aksi reaksi. Besarnya bagaimana terhadap titik seimbang, terhadap simpangan dari titik seimbang, besarnya adalah sebanding. Artinya apa? Ketika kita memberikan gaya F, baik berupa gaya tarik maupun gaya dorong yang besar, maka nilai delta X ini juga akan besar. Perubahan panjang pegasnya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dia dalam persamaan matematis kesebandingan bahwa F itu adalah sebanding dengan delta X. Kalau tanda kesebandingan ini kita rubah, kita bisa menulis menggunakan konstanta baru. Oleh Hooke dituliskan dalam persamaan K. K itu kita sebut nanti sebagai konstanta pegas. K delta X. Nah, F sama dengan K delta X inilah yang kita sebut sebagai hukum Hooke. K dikali dengan delta X. Inilah yang disebut sebagai hukum Hooke. Oke. Kalau kalian perhatikan, mungkin ada beberapa buku yang menuliskan persamaannya seperti ini. Ada yang menulis persamaan Fp Nah, ada beberapa buku yang menulis persamaan hukum Hooke itu sebagai Fp saya tulis di sini ya. Fp itu sama dengan min
K dikalikan dengan delta X. Nah, persamaan ini sebenarnya sama. Kita kembali lagi ke konsep pasangan gaya aksi reaksi. F dengan Fp itu adalah pasangan gaya aksi reaksi. F berlawanan arah dengan Fp, nilainya sama, berlawanan arah maka dituliskan dalam tanda negatif. Nah, itu sebenarnya sama. Oke. Kemudian konstanta baru yang dimunculkan oleh Hooke, K ini, kita sebut dia sebagai konstanta pegas, itu menunjukkan nilai kekakuan pegas. Atau di materi sebelumnya kita bahas tentang modulus Young. Nah, nilai konstanta pegas ini sebenarnya mengacu ke modulus Young, nilai kekakuan pegas. Nah, maka pegas yang kaku itu akan memiliki nilai K yang besar, sedangkan pegas yang lunak itu akan memiliki nilai K yang kecil. Tuh, kesimpulannya seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang energi potensial pegas. Kita bicara energi potensial itu kaitannya karena ada perubahan posisi. Kita kembali lagi ke gambar 1, 2, 3 ini. Kamu perhatikan balok yang dikaitkan ke pegas itu mengalami perubahan posisi dari posisi seimbang, bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri. Nah, ketika kita bicara tentang energi yang ada kaitannya dengan posisi itu adalah energi potensial. Nah, karena kita bicara pegas, maka bahasannya adalah energi potensial pegas. Dengan persamaan F dan delta X, ketika kita variasi nilai gaya yang dikerjakan terhadap pegas, ternyata diperoleh nilai delta X yang berubah-ubah membentuk grafik ini. Nah, energi potensial pegas itu ditunjukkan oleh gambar atau kurva atau daerah yang diarsir di bawah garis ini. Kalau kamu perhatikan bentuknya adalah segitiga, maka kita bisa menuliskan bahwa nilai energi potensial pegas itu sama dengan luas segitiga yang diarsir. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaannya luas segitiga. Apa persamaannya luas segitiga? Persamaan luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, kita masukkan ke situ. Setengah dikali alas dikali tinggi. Alas yang ditampilkan pada grafik itu adalah besaran dari delta X. Sedangkan tingginya adalah besaran dari gaya. Oke, selanjutnya kita masukkan persamaan gaya berdasarkan rumusan hukum Hooke. Bahwa gaya atau F itu adalah konstanta dikalikan dengan delta X. Kalau kita sederhanakan persamaan ini, maka jadinya setengah dikali K dikali dengan delta X kuadrat. Awalnya persamaan energi potensial itu dapatnya dari sini, dari menganalisis grafik. Jadi kita bisa tuliskan rumusan energi potensial pegas. Oke, mungkin kalian bisa tambahi di sini ya, energi potensialnya pegas. Bukan bicara energi potensial benda.
tapi kita bicaranya energi potensial pegas, EPP gitu bisa. Kalian tambahi sendiri untuk membedakan. Itu adalah setengah dikalikan dengan konstanta dikalikan dengan delta X kuadrat. Nah, seperti ini. Untuk satuan nilainya, kamu bisa perhatikan di kolom sebelahnya. Energi itu satuannya adalah joule. Gitu ya. Jadi kita bisa merumuskan energi potensial pegas itu persamaannya adalah ini. Satuannya joule, gaya satuannya newton, tetapan pegas newton per meter, delta X adalah meter. Nah, tuh. Ini adalah gambar nilai energi potensial dan energi kinetik benda ketika benda itu bergerak dari simpangan tertentu ke posisi seimbangnya. Oke, untuk lebih mudah memahami, kita coba menggunakan bantuan ini. Simulasi lab virtual. Kita coba tunjukkan. Ketika ada, ini pegas dalam posisi seimbang. Posisi seimbang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus. Kemudian pegas diberi gaya F. Nah, gaya ditunjukkan oleh warna oranye. Misalkan kita tampilkan juga nilainya. Gaya tariknya adalah ini 81 Newton, maka akan muncul gaya pegas atau gaya pemuli. Pegas mengalami perpanjangan sepanjang 0,406 meter. Nah, ini. Ada gaya aksi, ada gaya reaksi, gaya tarik, dan ini adalah gaya pemuli pegas. Oke. Sekarang kita masuk ke energi. Oke. Energi potensial pegas ditunjukkan berupa grafik batang. Misalkan pegas dalam posisi seimbang dulu. Konstanta pegas nilainya 100 Newton meter. Pegas ditarik dengan gaya 34 Newton. Maka pegas mengalami perpindahan sejauh 0,339. Energi potensialnya 5,7 Joule. Ketika gaya diperbesar sampai pegas ada di simpangan terjauh, sudah tidak bisa lagi meregang, dikatakan pegas itu ada di posisi simpangan maksimum. Kalau di sini nilainya adalah 1000 meter. 1 meter. Ini 1 ya, 1,00. Simpangan terjauhnya pegas 1 meter, nilai energi potensialnya 50 Joule. Ketika gaya ini diperkecil, maka energi potensialnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dan saat dia di posisi seimbang, maka nilai energi potensialnya adalah 0 Joule. Oke, sekarang arah gaya kita rubah menjadi arah gaya dorong. Kamu perhatikan grafik energi potensial, nilainya akan semakin besar seiring dengan perubahan panjang pegas sampai pegas ada di posisi maksimumnya atau simpangan maksimumnya, nilainya akan maksimum 50 Joule. Jadi baik itu pegas ditekan maupun pegas ditarik, sama-sama energi potensial maksimumnya itu ada di simpangan terjauhnya atau di amplitudonya kalau kita bicara tentang getaran atau gelombang. Tuh. Bagaimana ketika dia ada di tengah? Ketika pegas diberi gaya dorong, dia sampai di sini, belum mencapai simpangan maksimum. Ya, maka nilai energi potensialnya belum mencapai jumlah atau nilai maksimumnya juga. Seperti itu. Oke. Itu untuk mempelajari. Kalau di sini grafiknya ditunjukkan oleh PE. PE itu potensial energi. Istilah bahasa Inggris singkatannya PE. Kalau KE itu kinetik energi. Nah, kenapa di sini muncul energi kinetik? Di sini juga muncul energi kinetik. Nah, ini berkaitan dengan gaya pemuli tadi. Kalau kamu perhatikan di sini, gambar yang A,
Kita ganti stabil. Gambar A ini pegas ada di simpangan maksimum sejauh A. Kalau benda pegas sudah ada di simpangan maksimum, maka dia akan berusaha kembali ke posisi seimbangnya atau X sama dengan 0. Nah, ditunjukkan oleh gambar B. Benda berpindah dari posisi X sama dengan min A menjadi X sama dengan 0, maka ketika dalam perjalanan perpindahannya ini akan muncul yang namanya energi kinetik atau KE. Begitu halnya dengan ini. Benda itu awalnya ada di X sama dengan 0. Benda akan bergerak ke X sama dengan A. Nah, dalam perjalanannya dia ada di posisi X. Nah, kamu ingat, ketika dia ada di posisi X, dia itu juga mengalami perubahan posisi sejauh ini, garis merah ini, dan dia juga masih bergerak. Maka dia punya dua energi kinetik dan energi potensial pegas. Maka di grafiknya ada PE dan ada KE. Dia punya dua-duanya. Seperti itu. Kalian bisa cek simulasi PET itu di link yang sudah disediakan di UKBM. Kalian bisa cek di situ. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kamu perhatikan di situ contoh soalnya. Nah, di sini disajikan dalam bentuk grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang. Dari grafik ini kita bisa tahu bahwa nilai FA itu 8 dan delta XA-nya selisih atau perubahan panjangnya dari 0 ke 4, maka perubahan panjangnya sejauh 4 cm. Rubah ke meter. Begitu juga dengan FB dan delta XB. Kamu diminta mencari nilai konstanta pegas dan energi potensial pegas, maka kamu bisa jalan dari persamaan yang pertama. Kita jalan dari hukum Hooke, F sama dengan K delta X, maka kalau kita rubah persamaan ini menjadi K, berarti K sama dengan gaya dibagi dengan perubahan panjangnya. F dibagi dengan delta X. Kamu tinggal masukkan nilainya. Nah, F ini F yang mana yang kamu pakai? Kamu boleh menggunakan nilai FA, boleh. Berarti pasangannya kalau kamu pakai FA ya berarti delta XA. Kalau kamu pakai FB ya berarti delta XB. Maka akan harus ditemukan nilai yang sama. Kalau tidak sama berarti kemungkinan ada salah hitung. Oke, kalau misalkan kita gunakan nilai FA, 8 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 2. 8 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 2. Pangkatnya jadi naik ke atas berarti 2 kali 10 pangkat 2. Berarti nilai konstanta pegasnya adalah 200 Newton per meter. Tuh. Kemudian, berapa energi potensial pegas ketika ada di titik B? Oke, berarti setengah K. Nah, karena yang dicari adalah energi potensial pegas di titik B, maka yang kita gunakan adalah delta XB. Bagaimana dengan nilai K? K itu selalu sama. K itu menunjukkan nilai konstanta pegas. Nah, pegasnya kan di posisi A, di posisi B itu pegasnya masih sama, tidak berubah. Maka nilai K-nya juga tetap. Nah, kita bisa cari setengahnya. K-nya kamu masukkan nilai 200, delta XB-nya kamu masukkan ini 6 kali 10 pangkat min 2, maka nanti kamu akan menemukan nilai delta EB adalah 0,36 Joule. Kamu coba buktikan hitung. Delta XB dikuadratkan 6 kali 10 pangkat min 2 itu kamu kuadratkan jadi 36 kali 10 pangkat
min 4. Gitu. Oke. Sampai di sini penjelasan tentang hukum Hooke. Silakan kalian catat jika ada kesulitan dalam memahami penjelasan, kalian bisa tanyakan ketika ada jadwal on air.